Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini masih di video pembelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 multimedia. Pada saat ini sudah masuk ke bab 6, yaitu instalasi driver komputer. KD yang ingin dicapai atau kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Ada 3 indikator, bisa disimak. Kemudian tujuan pembelajarannya juga setelah menyimak atau menggali informasi lewat pembelajaran daring ini, peserta didik bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran ini. Bisa disimak di slide ini. Baik, masuki bab 6, instalasi driver komputer, tema 21, artinya ada tema 20 sebelumnya yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat sebagai salah satu referensi literasi belajar di rumah tentang komputer dasar jaringan. Bab tema 21 ini membahas instalasi driver komputer. Kenapa ini penting? Karena elemen paling penting supaya perangkat keras yang terpasang atau hardware yang terpasang pada sistem komputer bisa terbaca dan bisa berinteraksi dengan sistem operasi dan software aplikasi sehingga dapat berfungsi dengan baik, yaitu namanya driver. Apakah driver itu dan bagaimana cara menginstalnya? Untuk itu, tetap simak video pembelajaran ini. Mari kita belajar bersama. Selalu di konten video pembelajaran saya diawali dengan pertanyaan supaya fokus apa yang akan dibahas di video pembelajaran kali ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian dari driver komputer serta contohnya. Dan yang kedua, jelaskan fungsi dan peran driver komputer. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah menginstal driver komputer secara manual. Kemudian, sebutkan dan jelaskan software aplikasi untuk installer driver komputer. Jika sahabat edukasi dan vokasi semuanya ingin belajar bersama dengan saya Ahmad Rifai tentang 4 fokus bahasan ini, terus disimak ya video pembelajaran ini. Jangan di-skip dan support selalu. Tapi sebelum itu, kita simak yang berikut ini. Baik, sudah siap ya untuk belajar? Dimulai yang pertama, apa itu driver komputer? Driver komputer adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer, agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, software aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Jelas ya sampai sini? Kemudian apa peran driver ini? Driver komputer diperlukan oleh sistem operasi sebagai jembatan penerjemah komunikasi antara hardware dan sistem operasi agar hardware yang terpasang di komputer dapat dikelola dan digunakan resource-nya oleh aplikasi yang berjalan di komputer tersebut. Tanpa driver, komputer suatu hardware tidak akan bisa dikontrol, apalagi dimanfaatkan fungsinya oleh sistem operasi.
Jadi peran driver ini sangat penting. Jadi instalasi driver pada materi video pembelajaran ini sangat penting untuk dipelajari. Kemudian fungsi driver. Secara umum fungsi driver itu dua. Yang pertama, menyediakan transparansi dan bertindak sebagai penerjemah. Tadi sudah diulas ya, antara hardware, sistem operasi, atau aplikasi. Dan yang kedua, pembuat aplikasi dapat mengontrol hardware dengan mudah. Cukup dengan mengimplementasikan API atau Application Programming Interface yang disediakan driver dengan bahasa program yang lebih tinggi. Jadi penting, walaupun OS-nya bagus, drivernya belum terinstall, softwarenya bagus, tidak akan terkontrol itu. Jelas ya? Contoh-contoh, sekarang masuk pada contoh driver komputer. Ketika kamu memasang webcam, printer, VGA, mouse, keyboard, flash disk, soundcard, dan lain-lain, komputer memerlukan driver. Jelas ya? Agar perangkat keras tersebut dapat digunakan. Tapi, khusus untuk perangkat general seperti mouse, keyboard, dan flash disk, sistem operasi sudah menyediakan driver secara default. Jadi, kita tidak perlu install lagi karena sudah membaca portnya. Kemudian, untuk perangkat khusus seperti fingerprint, scanner, webcam, atau printer yang sering kita gunakan, kita harus menginstal drivernya secara manual. Tentunya sesuai perangkat kerasnya. Driver biasanya disertakan dalam paket pembelian perangkat keras tersebut. Jadi kalau kita beli perangkat keras komputer, pasti disertai dengan driver komputer. Jelas ya? Kemudian selanjutnya, topik selanjutnya tentang jenis-jenis komponen driver. Banyak. Driver audio kaitannya dengan suara, driver BIOS yang hubungannya dengan motherboard, driver chipset, ini bagian dari komponen motherboard, sudah saya jelaskan. Driver grafik, hubungannya dengan visual atau tampilan, keyboard, mouse, storage atau penyimpanan, webcam atau network. Semuanya itu jenis-jenis driver yang biasa kita manfaatkan fungsinya sesuai kebutuhan penggunaan komputer. Kemudian kita masuk bagaimana setelah mengerti tentang fungsi, peran, bagaimana cara menginstal driver komputer. Ada dua yang akan saya bahas di video pembelajaran kali ini. Yang pertama secara manual, artinya ada CD masternya. Pasti dong kalau kita beli perangkat komputer atau perangkat keras komputer atau peripheral yang baru disertai dengan CD masternya. Ya, yang pertama masukkan CD driver ke CD room drive. Tunggu hingga auto start berjalan dan menampilkan jendela instalasi. Kamu baca setiap menu yang ada dan pahami maksudnya, karena tiap driver berbeda tampilan. Klik pada menu yang menyatakan untuk menginstal driver, pasti ada next atau install. Ikuti prosedur yang ada untuk menginstal driver. Jika minta restart, maka restart komputermu agar drivermu berjalan. Itu ya panduannya dalam menginstal driver komputer secara manual dengan CD master yang sudah tersedia. Saya gambarkan contoh, ini ada driver. Pertama, kalau driver itu belum terinstall atau tidak, maka buka device manager. Lalu pilihlah device yang ingin diupdate. Misalnya di sini kamera bawaan laptop. Jika klik kanan update driver software, maka dia akan menginstal
sesuai kebutuhan device manager tadi. Jadi cek dulu, ceknya di mana? Device manager. Dan yang kedua, download driver bisa secara online atau yang tadi saya contohkan dengan memakai CD drive yang sudah ada, CD masternya. Bisa dengan online kalau memang terhubung internet, atau yang kedua bisa melalui driver yang sudah ada di CD master. Yang ketiga, ini kalau memakai CD driver ya, kita pilih drive mana, biasanya di D atau E, terserah nanti disesuaikan di sistem komputer kalian. Langkah keempat nanti kompatibel drivernya ya. Jadi setelah sudah ada, nanti muncul nih yang kompatibel. Tadi dicontohkan kamera, oh ini kamera. Kemudian yang 5 baru proses install. Tunggu sampai proses instalasi selesai, maka ketika muncul seperti ini sudah terupdate, maka selesai, sudah install driver. Gampang ya, instalasi driver secara manual. Kemudian ada juga saya kasih solusi instalasi driver kepada sahabat sekalian dengan menggunakan paket software aplikasi. Ya, bisa menggunakan software aplikasi. Di sini saya ada 4 yang saya berikan, memang banyak di internet, bisa kalian searching. Bisa pakai driver pack solution. Ini softwarenya buatan Artur Tuziakov, sangat mudah dipahami dan secara otomatis maka dia akan install. Ada juga driver booster, ini juga mampu mengupdate driver, jadi performa hardware jika terus diupdate drivernya maka kinerjanya akan bagus. Ada juga driver max, ini tergolong sederhana tapi performanya maksimal. Ada juga driver easy, ternyata banyak ya software untuk instalasi driver ini menggunakan software aplikasi. Kita lihat dulu bagaimana contohnya. Nih tampilan dari driver pack solution. Jika kita download biasanya filenya berupa .iso. Bisa diekstrak dulu, pilih, lalu di run as administrator. Kemudian dia mengupdate. Cara update-nya dia tinggal diklik, nanti dia akan tampil di sini scanning driver-driver mana yang perlu diupdate ataupun belum diinstal. Ini tampilan driver max, meskipun sederhana performanya bagus. Ada home, ada driver update, backup, restore, dan setting. Bisa juga download, install jika terhubung internet. Ini maka dia akan menyesuaikan, bahkan menyesuaikan versi Windows-nya 32 bit atau 64 bit. Ini perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat sekalian. Kadang pilihan CD master yang disediakan itu disertai 2. Ada yang versi 32 bit dan 64 bit. Maka kita harus menyesuaikan dengan sistem operasinya. Jika nggak tahu, nah itu repot. Jika salah, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Tapi ketika menggunakan software driver max atau software-software yang tadi saya jelaskan, maka dia akan update sendiri. Itu keunggulannya. Ini tampilan driver booster, dia bisa nyekan sendiri, kemudian mana yang belum ini, kemudian bisa diupdate, bahkan performanya itu bisa diketahui bad atau yang lainnya. Di sini ada. Ini driver isi hampir sama, tapi masing-masing software mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi, jika menggunakan software installer driver, kalian gunakan yang versi aslinya. Itu ya. Terima kasih. Sekali lagi, dari penjelasan tadi bahwa
dapat disimpulkan driver komputer adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer, agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa terinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Dan yang kedua, supaya driver ini berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah instalasi driver. Bisa disimpulkan ada 3 teknik. Bisa secara manual dengan CD master driver bawaan perangkat aslinya atau originalnya. Bisa update driver device secara online, atau yang ketiga, bantuan software aplikasi installer. Contohnya tadi ada driver pack solution, driver easy, kemudian yang lain. Mudah bukan? Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat sahabat edukasi dan vokasi yang lainnya. Baik, seperti biasa, sebelum saya tutup di video pembelajaran ini, saya selalu memberikan pesan tentang kalimat-kalimat inspiratif dan mengandung pendidikan karakter. Yang pertama, ciri kesungguhan belajar adalah semakin rajin teori itu dipraktekkan, muncul banyak turunan pertanyaan. Jadi, kalian tidak puas dengan apa yang kalian praktekkan. Yang kamu semakin ingin cari tahu, bukan hanya pertanyaan saja, tapi ingin tahu. Pertanyaan turunannya banyak. Pengen tahu apa solusinya, dan bersemangat untuk selalu membagi manfaat. Ketika kamu berhasil mempraktekannya, kamu semakin bersemangat untuk membagi manfaatnya untuk sesama. Semoga ini bermanfaat. Saya Ahmad Rifai, terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tetap semangat belajar ya. Mohon maklumnya atas ketidaksempurnaan video pembelajaran kali ini. Salam guru berbagi, salam sahabat edukasi vokasi, SMK bisa. Saya Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.